Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi hari ini berkumpul di hari Minggu yang Tuhan hari ini berikan kita kesempatan, kita bersyukur. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan, dan kita masih bisa mengikuti ibadah online pada minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita sama-sama berdoa untuk meneguhkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari yang indah ini, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing beribadah. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami yakin bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, oleh tempat, oleh waktu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Berkati kami hari ini Tuhan Yesus, yang di rumah sedang beribadah bersama-sama. Tuhan tolong berikan kami hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berkati kami, ibadah kami, sehingga kami boleh melakukannya semua dengan penuh rasa takut dan Tuhan, dan kami boleh diberkati melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Dengan waktu selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, yang Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di tangan-Mu Tuhan, katakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan Yesus Kau terima. Yesus Kau anugerah
Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Walaupun saudara hari ini berada di rumah, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Penyembahanmu dari rumah akan dilihat oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara baik menyembah Tuhan. Walaupun kita berada di rumah, mari kita angkat suara kita. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu
Terima kasih Tuhan, inilah pujian sembah syukur kami. Kiranya ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Layakan kami hari ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan muliakan nama. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita. Walaupun dalam situasi sulit apapun, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan harus terus bersuka cita. Karena kami percaya kepada Engkau Allah Yesus yang Maha Kudus yang mulia akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami kesehatan untuk melawan segala kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kami mau bersorak Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jadi sorak-sorai di hadapan Tuhan.
kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan kembali mengangkat pujian, mengejar hadirat.
yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Hadirat-Mu adalah satu-satunya yang paling kami perlukan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Persembahan yang terbaik kami berikan hati kami kepada-Mu, Tuhan. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, hidup-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau untuk duduk diam, duduk tenang. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu memberikan harapan, membuka jalan bagi kami. Ketika kami letih, firman-Mu memberikan kekuatan. Ketika kami lesu, kurang semangat Tuhan, firman Tuhan memberikan kepada kami semangat baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa disampaikan dan diterima dengan hati yang gembira. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang siap untuk menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari duduk. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, selamat pagi saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Rock Juanda Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Saya percaya seperti yang sudah bahwa sekalipun Bapak Ibu mengikuti ibadah online ini di rumah ataupun di mana, dengan apapun alatnya, mungkin laptop ataupun HP, saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang terbatas. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia maha ada, Dia maha kuasa, dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu mendengarkan ibadah ini, Tuhan pun bekerja di sana. Amin saudaraku. Ya, pada saat ini kemarin, beberapa minggu kemarin kita sudah memperingati mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan. Khususnya pada minggu ini kita akan berbicara sedikit mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah kebangkitannya. Ya, ternyata saudaraku bahwa Dia tidak langsung naik ke surga setelah Dia bangkit, tetapi Dia masih menyediakan dirinya untuk bersama-sama dengan muridnya kurang lebih sekitar 40 hari sebelum kebangkitannya. Kita bisa baca itu dalam ayat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kepada mereka adalah kepada murid-muridnya, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudaraku, selama beberapa minggu ke depan ini kita akan berbicara mengenai kerajaan Allah. Ya, topik yang sebetulnya cukup luas, ya, dimana sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan pun Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, kita akan lihat di dalam Matius 3 ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua.
Di situ diceritakan tentang seorang hamba Allah yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, dia dikenal sebagai Yohanes yang membaptis, ya. Yang mana dia dinubuatkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, ya. Bertobatlah, demikian beritanya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa intinya sebetulnya temanya adalah tentang kerajaan Allah yang datang. Ya. Dan Yohanes ini pun kalau kita baca di ayat yang ketiga, dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi jalan siapa yang dimaksud mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedatangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dilanjutkan bahwa berita setelah Yohanes ini tentang kerajaan Allah ini pun diteruskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita baca di kitab Matius juga pasal yang keempat ayat yang ke-17. 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus pun memberitakan ini. Jadi topik mengenai kerajaan Allah ini sebetulnya, saudaraku, bukan topik yang baru. Kalau kita mau baca secara lengkap dalam Perjanjian Lama pun sebetulnya sudah ada topik ini, ya. Tapi kali ini karena keterbatasan waktu juga, saya hanya menyampaikan sedikit mengenai kerajaan Allah, dan saya berharap minggu-minggu ke depan kita masih berbicara mengenai kerajaan Allah ini, ya. Saudaraku, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ya, kalau kita lihat di doa Bapa kami Matius 6 ayat yang 10, itu juga disampaikan bahwa datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi itu pun menjadi bagian yang Tuhan Yesus inginkan buat kita, supaya kita berdoa, berpengharapan supaya apa? Kerajaan Allah itu betul-betul nyata di dalam dunia ini, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita mungkin nanti berpikir kerajaan itu seperti apa ya? Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai kerajaan, kerajaan itu bisa diartikan sebagai suatu pemerintahan, ataupun kerajaan itu juga bisa diartikan sebagai suatu pemerintahan, lalu suatu wilayah. Ya, suatu kerajaan pasti ada wilayahnya. Demikian pula dalam suatu kerajaan juga ada aturannya. Dan kalau itu kerajaan, berarti itu kepala dari pemerintahnya adalah seorang raja. Nah, kalau kita berbicara mengenai kerajaan Allah, ini pasti topiknya bukan hanya di dunia ini. Kenapa? Karena kita berbicara tentang Allah. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Kita tahu bahwa Allah, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Berarti sebetulnya kerajaan Allah ini, pemerintahan Allah ini, pemerintahan yang seperti apa, saudaraku? Pemerintahan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena yang mempunyai adalah Allah sendiri. Rajanya adalah Allah sendiri. Batasannya apa, saudaraku? Tidak ada yang bisa membatasi. Artinya karena Allah tidak terbatas.
Makanya kenapa di dalam kalau kita baca di dalam Yohanes 18, Yohanes pasal 18 ayat yang ke-36, di situ disampaikan bahwa ketika ini Yesus di hadapan Pontius Pilatus, apa yang dia sampaikan? Jawab Yesus bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi dan seterusnya. Kerajaannya bukan dari dunia ini, malah dunia ini termasuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat wilayahnya ya, bahkan alam semesta ini sebetulnya kerajaan Allah itu masih di luar. Kenapa? Kan alam semesta ini adalah ciptaan, termasuk bumi ini, dunia ini adalah ciptaan. Berarti wilayah pemerintahannya Allah itu jauh dari ini, dan kita termasuk di dalamnya. Yang menjadi masalah juga bahwa kerajaan Allah ini, mengingat sifatnya dia begitu luasnya, kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat, dan itu kadang menimbulkan keraguan-raguan. Kita lihat bahkan ketika Yohanes Pembaptis itu masuk penjara, dia mengutus murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, dia suruh muridnya untuk tanyakan kepada Tuhan Yesus, engkaukah Mesias yang kami nantikan itu, atau mungkin kami harus menunggu yang lain? Ada keraguan-raguan, saudaraku. Pada waktu itu wajar, bahkan mungkin saat ini pun masih wajar. Kenapa? Karena sifat kerajaan itu tidak tidak kelihatan betul gitu, saudaraku ya. Kalau misalnya kita melihat kerajaan, misalnya di dunia ini yang kerajaan masih ada, misalnya kerajaan Belanda atau kerajaan Inggris, itu nyata, saudaraku. Kita bisa lihat, ya. Walaupun kita mungkin belum pernah datang ke sana, tapi nggak masalah, saudara. Kita bisa lihat. Atau mungkin di masa lalu negara kita Indonesia, kita punya beberapa kerajaan yang terkenal seperti kerajaan Majapahit atau Sriwijaya dan sebagainya. Kita tahu ada, tapi mengenai kerajaan Allah ini orang akan, gimana sih bentuknya? Kita nggak tahu. Ya, tetapi saudaraku, itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus datang, dia memberitakan kerajaan Allah itu, saudara. Dan kerajaan Allah itu diberitakan bukan hanya dengan perkataan saja, bukan hanya dengan perumpamaan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, baca lebih jelas lagi mengenai kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah itu ditandai dengan pekerjaan-pekerjaan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, kalau kita baca itu di Matius pasal yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ayat 17. Ayat 23 ya. Matius 4 ayat 23, bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, itu dilanjutkan nanti dalam Matius pasal 9 ayat 35 pun berbicara hal yang sama, di mana Tuhan Yesus itu berkeliling memberitakan Injil, mengajar dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi sebetulnya saudaraku,
Tuhan Yesus pun sudah memberikan tanda bahwa kedatangannya itu, kedatangan kerajaan itu diwakilkan, direpresentasikan oleh pribadi Tuhan Yesus sendiri. Lalu kita akan berbicara bagaimana sebetulnya sikap kita sebagai orang percaya tentang kerajaan ini. Apakah kita juga termasuk di dalam kerajaan itu? Ya. Berarti siapa kita? Kita sebagai orang percaya, ketika kita mendengar, saya percaya enggak semua ya orang percaya ini tahu mengenai kerajaan Allah ini, saudaraku ya. Karena kerajaan Allah ini saya kira jarang disampaikan, karena ini sifatnya sebetulnya bersifat pengajaran dan memang butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau kita dengar pendeta kalau khotbah kan jarang bicara mengenai kerajaan Allah ini, saudara. Saya sendiri juga jarang mendengar. Tapi kalau di tempat-tempat pendidikan, teologi atau apa itu sering kerajaan Allah itu. Tapi kalau di mimbar saya kira jarang. Kenapa ya? Kita semua tahu ya. Banyak yang dikhotbahkan mesti berkat, kuasa, kemenangan. Saya kira itu suatu hal yang buat saya nggak masalah juga. Kenapa? Karena saya pun sebagai jemaat juga kepingin juga kepingin ya mau juga gitu, saudaraku ya, bahwa jaminan kemenangan, jaminan berkat, jaminan hidup kekal, jaminan hidup yang penuh dengan damai sejahtera itu saya juga kepingin, saudaraku. Oleh karena itu kemungkinan yang paling banyak diberitakan itu. Tapi saat ini kesempatan saya sampaikan, walaupun mungkin hanya sebentar, tapi saya percaya nanti akan ada berikutnya kita akan bicara lagi mengenai kerajaan Allah ini. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah siapa sih kita ini di dalam berkaitan dengan kerajaan Allah itu. Yang pertama adalah kita baca di dalam kitab Kolose, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-12 mulai. Ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu. Kamu ini adalah kita orang percaya untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sebagai orang percaya, kita telah dipindahkan. Kalau dulu kita menjadi hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kalau dulu kita di bawah pengaruh kerajaan maut, tapi sekarang kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang, atau di sini sampaikan kerajaan anaknya. Jadi itu siapa kita? Ya, kita orang percaya. Ya, kita tidak lagi di bawah kerajaan gelap, kegelapan atau kuasa kegelapan, tapi kita berada di dalam kerajaan terang. Itu posisi kita, saudaraku. Kenapa kita perlu tahu? Karena kita harus memiliki kepastian untuk itu. Kalau kita tidak memiliki kepastian, oh ya kita sudah bertobat, kita mengaku dosa, kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi kita sendiri ragu, benar gak ya kita selamat? Jadi inilah jaminan kita sebagai orang percaya bahwa kita dilepaskan dari kuasa maut dan kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan terang atau ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, yang kedua, siapa kita orang percaya dalam hubungannya dengan kerajaan Allah? Yang kedua adalah kita baca di dalam kitab Ibrani
pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Setelah kita dilepaskan dari kuasa maut, dipindahkan kepada kerajaan anaknya atau kerajaan terang, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi setelah kita dilepaskan, kita diberikan kerajaan itu, saudaraku. Kita menerima dan percayalah, saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan yang baru ini tidak tergoncangkan. Tidak ada yang bisa menggoncangkan. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dunia, kerajaan yang dibangun oleh manusia pasti ada waktunya. Ya. Nanti dari turunan misalnya, ini raja, nanti anaknya jadi pangeran, jadi raja lagi terus. Tetapi itu pun tidak kekal. Ini jaminan kita, saudaraku, bahwa bagi kita orang percaya, setelah kita dilepaskan dari kuasa maut, kita masuk dalam kerajaan yang baru. Kerajaan itu diberikan kepada kita, saudaraku. Dan kerajaan itu, firman Tuhan berkata, tidak tergoncangkan. Itu jaminan yang luar biasa, saudaraku, buat kita. Nah, sekarang yang ketiga, apa? Siapa kita orang percaya dalam kerajaan itu, saudaraku? 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu itu siapa? Kita orang percaya, akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki. Haleluya, ini jaminan, saudaraku, hak penuh. Jadi bukan sekedar kamu baik sekarang, kamu sekarang ya istilahnya karena kamu bagus, kamu baik, kamu kuat, kamu mampu, kamu boleh masuk. Enggak, saudaraku. Ini diberikan, saudara. Hak itu diberikan kepada kita orang percaya. Untuk apa? Bukan hanya sekedar nunggu di depan pintu, saudara. Jadi ceritanya kalau kita sudah dilepaskan dari kuasa maut, kita datang kepada kerajaan. Nah, kerajaan itu diberikan kepada kita, tapi kita toh masih tetap nunggu di luar, saudara. Enggak, saudara. Inilah jaminan ketiga kepada kita orang percaya, bahwa kita diberikan hak penuh untuk masuk. Dan saya percaya bukan hanya sekedar masuk, saudaraku, tapi menikmati apa yang disediakan di dalam kerajaan itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, sekarang yang keempat, saudaraku. Tadi kita sudah dilepaskan, dipindahkan, lalu kita menerima. Lalu setelah itu kita diberi hak untuk masuk. Lalu yang keempat adalah kita menjadi imam dan memerintah, saudaraku. Ya, kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini ayat yang cukup terkenal, saudaraku, ya. Jadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bukan hanya kita masuk, saudaraku, tapi kita diberikan posisi. Posisi kita ya apa? Sebagai imam dan raja yang memerintah di bumi. Nanti kita bisa baca juga itu nanti di rumah, saudaraku, ya. Wahyu 1 ayat 6 dan Wahyu 5 ayat yang ke-10. Di situ sama. Jadi kita orang percaya memerintah bersama dengan Kristus. Haleluya. Jadi, saudaraku, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita, saudaraku. Dan pada saat ini pun Dia masih bekerja, saudaraku. Bukan hanya setelah Dia naik ke surga Dia tidak bekerja lagi, tidak, saudara. Tapi Dia tetap bekerja sampai kerajaan itu betul-betul nyata dalam kita, saudaraku. Jadi
sampai dengan kitab Wahyu ini masih belum digenapi, saudaraku. Jadi sampai selama itu juga masih Tuhan Yesus masih bekerja, saudaraku. Kita percaya, sebagai orang percaya kita memiliki hak penuh. Posisi kita harus sadari bahwa ini loh posisi kita. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan telah memindahkan kita. Saya bicara untuk orang percaya, saudara. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah dipindahkan. Kita tidak lagi di bawah pengaruh kuasa kegelapan ataupun kerajaan maut, tapi kita ada di dalam kerajaan terang. Tuhan Yesus yang menjadi raja kita, saudara. Dia yang menjadi dasar bagi kita, kehidupan kita, saudara. Dan kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaannya, untuk menerima anugerah kasih karunia-Nya, untuk menerima berkat-berkatnya, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya untuk kita, saudaraku. Dia miskin supaya kita menjadi kaya. Dia rela untuk menderita. Dia rela untuk dianiaya dan sebagainya, dan oleh bulu-bilutnya. Hak istimewa kita dalam menerima kesembuhan daripadanya. Amin, saudaraku. Amin. Kita terima, saudaraku. Kita terima janji Tuhan itu dan percaya. Lalu masih ada satu lagi, saudaraku, ya. Yang kelima, kitab Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Ya. Jadi ini, saudaraku, bahwa ini yang harus kita tahu sebagai orang percaya, bahwa kerajaan Allah bukan hanya soal makan minum, tetapi berbicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bahwa ketika kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi hidup di bawah kemauan kita sendiri, ataupun kita hidup menurut dunia ini, tetapi kita sudah hidup menurut Roh Kudus, menurut pimpinan Roh Kudus. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita di bawah pimpinan Roh Kudus. Tidak lagi di bawah pimpinan ataupun menurut keinginan kita sendiri ataupun keinginan dunia ini, saudaraku. Mungkin bagi beberapa kita itu menjadi masalah, saudaraku. Tapi percayalah, saudaraku, kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus, memang ada proses sampai kita betul-betul merasakan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, saudara. Mungkin hari-hari ini begitu banyak masalah, ya, terutama dengan wabah corona ini, banyak perusahaan yang mengalami masalah, harus berhenti produksi, karyawan mulai dirumahkan, pengurangan ini dan itu, sehingga ya otomatis dapur pun mulai berpengaruh, saudaraku. Tapi tetap, saudaraku, firman Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika kita menjadi orang percaya, jaminan kita bukan di dunia ini, saudaraku, tapi jaminan kita adalah Tuhan Yesus. Jaminan kita adalah kerajaan itu, saudaraku. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Perusahaan bisa digoncangkan, bank-bank bisa digoncangkan, kerajaan, negeri, dan apapun bisa digoncangkan. Bahkan dunia ini pun bisa digoncangkan. Tetapi firman Allah tidak pernah tergoncang, tidak pernah berubah, dan selalu tetap. Amin, saudaraku. Itulah jaminan kita yang pasti, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saya percaya nanti kita akan teruskan untuk kerajaan Allah ini dalam beberapa minggu ke depan. Tapi perlu, saudara, kita tahu bahwa pengharapan kita jangan kita letakkan kepada dunia ini. Pengharapan kita jangan kita letakkan kepada kemampuan kita sendiri. Kadang kita melihat ke kanan, ke kiri, bahkan melihat ke dalam. Tapi, saudaraku, sebetulnya sesungguhnya jawaban yang kita cari itu adalah ketika kita melihat kepada Tuhan Yesus.
Kalau kita melihat sekeliling kanan kiri, belum tentu kita mendapatkan jawaban. Bahkan kita mungkin akan takut ataupun khawatir. Tapi ketika bahkan mungkin nanti kita tidak bisa mengandalkan orang lain, terus kita mulai mengandalkan, berusaha untuk mencari ke dalam diri sendiri, potensi kita di mana ya, mungkin kita bisa ini. Ya, saya percaya itu pun tidak bisa memberikan jawaban buat kita, saudara. Karena kita sendiri pun rapuh, kita sendiri pun relatif sudah rapuh. Tapi satu-satunya jalan yang benar adalah ketika kita melihat kepada pribadi Tuhan Yesus. Itulah yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pengharapan. Sekalipun semuanya tertutup, saya percaya ketika kita memandang kepada Kristus, pintu-pintu baru terbuka. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya, saya kira demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Percayalah saudaraku bahwa kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita andalkan semua pengharapan kita, kehidupan kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan Haleluya. Ya, terima kasih hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan oleh Bapak Gembala, Bapak
Bapak Ibu sudah diberkati. Yang di rumah, kita percaya bahwa kita diberkati hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya beri kesempatan kepada Ibu Intan untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Dan juga para pekerja di tempat ini Tuhan, yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu setia dan taat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, guru-gurunya kami juga serahkan ke dalam tangan Engkau. Meskipun Tuhan kami masih beribadah online Tuhan, namun kami percaya Engkau juga menyatukan setiap hati kami untuk terus bersemangat untuk setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anggota jemaat GBI Rojo dan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dikasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita surga yang telah dicurahkan dengan limpah di dalam pertemuan Allah Bapa dan Roh Kudus. Menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus, kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua diberkati katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima